Pencegahan terjadi stunting pada anak perlu dilakukan sejak dini. Dalam hal ini, peran utama orang tua dan pemerintah sangat penting dengan memberikan asupan gizi yang cukup dari sumber berbagai jenis sayuran dan buah segar. Kasus stunting atau kurang gizi yang terjadi pada anak di sejumlah daerah rata-rata terjadi pada masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu, sehingga pemberian asupan gizi yang baik pada anak tidak terpenuhi. Untuk itu, para orang tua perlu mengetahui sekaligus memperhatikan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri anak yang mengalami gizi buruk atau stunting. Salah satunya, bisa dilihat dari pertumbuhan yang tidak maksimal jika dibandingkan dengan anak seusianya. Bila orang tua menemukan gejala itu, mereka disarankan untuk segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan setempat. Dalam hal ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan harus bertindak cepat dalam mengatasi stunting atau gizi buruk pada anak dengan menyediakan asupan gizi yang cukup, termasuk adanya tenaga kesehatan yang handal. Kepala Puskesmas Alai Kota Padang, Yeni, mengatakan, sebagai langkah awal pencegahan stunting sejak dini pada anak, bisa dilakukan dengan cara memeriksakan kandungan secara rutin bagi ibu hamil dengan mendatangi fasilitas kesehatan atau konsultasi dengan petugas kesehatan setempat. Banyak yang anak-anak itu HB-nya di bawah 11 karena mungkin ya anak sekarang itu berprinsip penampilan yang diutamakan. Jadi makannya diet gitu. Terus kita kasih FE pada anak-anak itu selama sebulan, kita kasih 4 butir ya Bu Ade yang diminum 1 kali dalam seminggu. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus stunting pada anak, Pemkot Padang melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB menargetkan angka stunting tahun 2023 ini turun 10% dari total kasus yang ada saat ini, yaitu 1.002 anak. Salah satu ibu yang anaknya mengalami gizi buruk atau stunting adalah Fitri, warga Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. 2 anaknya tercatat di pemerintah desa setempat mengalami kurang gizi. Menurutnya, hal itu terjadi karena selama ini penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sehingga untuk memenuhi asupan gizi kedua anaknya tidak mencukupi. Menyikapi hal itu, pemerintah setempat melalui Babinsa menyalurkan bantuan berupa paket sembako yang berisi beras, gula, susu, vitamin, sayuran, dan minyak goreng yang langsung diantar ke rumah keluarga penerima manfaat. Aparat kelurahan memberikan sedikit bantuan, itu melihat dari anak-anak kami yang tumbuh kembangnya kurang bagus, makanya kami berniat dari aparat kelurahan, saya bersama Babin Katikmas saya menyerahkan sedikit sembako itu berupa telur, minyak goreng, susu, dan gula. Mudah-mudahan itu bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah selalu memperhatikan anak-anak yang kena stunting. Dengan adanya bantuan ini, Fitri sebagai keluarga penerima manfaat sangat berterima kasih sekaligus merasa sangat terbantu, terutama dalam memenuhi asupan gizi terhadap 2 anaknya. Terima kasih kepada Bapak Babinsa sama Bapak Babin Katiknas yang telah membantu anak-anak yang kurang gizi. Ini sangat membantu bagi kami. Pemerintah setempat juga mengimbau kepada masyarakat, selain melakukan pemeriksaan rutin ke petugas kesehatan, para orang tua juga diminta memberikan makanan sehat pada anak termasuk pola makan yang teratur. Sedangkan sumber gizi yang diberikan bisa bersumber dari berbagai makanan yang kaya gizi seperti ikan, buah, dan sayuran segar. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawirka Riwijaya, Nasional TV melaporkan.